semuanya. Jadi sebelum kita mulai renungan pagi pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur Bapak atas berkat-Mu pada malam kemarin kami bisa tidur dengan nyenyak, dan pagi ini kami telah bangun dengan badan yang sehat dan segar dan siap untuk menerapkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Dan semoga kami bisa memahami isi dari firman-Mu ini dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Bapa, kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat yang ketiga, yaitu berbunyi, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Percakapannya dengan Nikodemus, Yesus kembali menekankan bahwa pentingnya kelahiran kembali bagi setiap pengikutnya. Itu kita harus dilahirkan kembali dalam air dan roh. Dan Nikodemus tertarik pada tanda yang dilakukan Yesus itu rasa kepemilikannya yang tidak perlu dicemooh lagi, tapi masih jauh dari kata iman sejati. Sebab iman bukan berarti sekedar pengetahuan, melainkan juga pengalaman bersama Yesus. Pada kelahiran kembali melalui roh dan air dan roh adalah buah roh, ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi oleh karena itu kita harus senantiasa memperbarui hidup dan iman kita melalui pertobatan yang dapat dianalogikan sebagai lahir kembali dengan air dan roh. Dan dengan pembaruan ini kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan pada akhirnya seperti yang dikatakan oleh Yesus, kita dapat melihat kerajaan Allah yang merupakan tujuan akhir hidup kita, yaitu hidup kekal dalam kerajaannya. Nah, dan ini contoh salah satu tokoh yang mengalami hidup baru dalam roh setelah berjumpa dengan Yesus Kristus, yaitu Saulus, yang sekarang mungkin kita kenal sebagai Paulus. Sebelumnya Paulus adalah seorang yang penganiaya orang Kristen, namun setelah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus di jalan menuju Damsyik, hidupnya berubah secara drastis dan ia bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Nah, oke, jadi kesimpulannya, kita semua adalah makhluk yang lemah dan kerap kali jatuh ke dalam dosa yang sama. Namun oleh karena kasih karunia Allah, kita diberi kesempatan kembali untuk bertobat dan kembali kepadanya. Dan proses ini mungkin bagi kita tidak mudah, tetapi selama kita memiliki semangat untuk bertransformasi dan menjadi manusia yang baru, waktu dan kesempatan akan selalu ada, karena kasih karunia Tuhan begitu besar. Sebab Yesus berkata, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi marilah kita senantiasa berusaha untuk menjadi manusia baru yang lebih baik, agar semakin dekat dan semakin mengenal Yesus, yaitu Tuhan kita. Sekian dari renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri renungan pada pagi ini, baiknya mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Bapak, kami telah mendengarkan renungan atau firman-Mu pada pagi ini, dan berkatilah kami supaya kami dapat memahami isi dari firman-Mu, dan sekali lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan yang selalu berkati dalam segala aktivitas kami ya Bapak. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.